Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Manusia memiliki dua hak dan kewajiban. Yang pertama, hakullah, yaitu hubungan vertikal antara manusia sebagai makhluk dengan Allah Sang Khalik sebagai penciptanya. Dan yang kedua, hakul adami, yaitu hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Urusan dengan Allah akan lebih simpel dibandingkan dengan urusan dengan manusia. Hakul adami. Contoh, kita melakukan salah satu dosa dengan Allah, maka kita diwajibkan taubat dan istighfar, maka selesai. Kita melakukan salah atau zalim kepada manusia, maka wajib meminta maaf dan istihlal dengan orang yang bersangkutan. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Idul Fitri adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim, termasuk hubungan keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada dinamika dalam berinteraksi dan komunikasi antar anggota keluarga. Bisa jadi ada kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan pertengkaran. Ada kenakalan anak yang tidak mematuhi perintah orang tua. Ada perselisihan antara kakak dan adik yang memicu pertengkaran. Ada orang tua yang tidak memberi teladan yang baik kepada anaknya. Ada anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tua. Ada istri yang tidak taat dan berkata kasar pada suaminya. Dan ada suami yang tidak memenuhi tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Ada istri yang merasa kurang diperhatikan. Ada suami yang merasa pekerjaannya kurang dihargai. Masalah-masalah lain yang jika disikapi secara bijak bisa menimbulkan masalah dan dosa. Terlebih saat interaksi fisik melebihi dari hari-hari biasanya dengan banyaknya aktivitas, menumpuknya tugas pekerjaan atau bahkan sebaliknya. Karena ketiadaan pekerjaan, pengangguran, gagal dalam usaha kerap menjadikan kesalahpahaman yang sering terjadi. Ini adalah manusiawi. Karena pada hakikatnya setiap kita sebagai manusia tercipta memiliki potensi salah. Tetapi sebaik-baiknya orang yang pernah salah adalah yang bersedia mengakui kesalahan, meminta maaf dan mau memperbaikinya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun." Semua keturunan anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Untuk itu mari di momentum Idul Fitri ini kita saling membuka diri untuk memaafkan. Kesiapan kita untuk introspeksi diri, saling menerima kelebihan dan kekurangan, berkomitmen untuk terus belajar lebih baik adalah pelajaran berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang suatu hal yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At'imi ta'amu wa aqmis salam, wasili arhamu wa qum bil laili wa nas, biyamu yadkhulil jannati bi salam." Berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin yang berbahagia, di momentum Idul Fitri ini jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan, kita abaikan. Kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa duluan baru kemudian kita balas menyapa. Kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahmi adalah salah satu kewajiban dan memutus silaturahmi adalah salah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannatu qati'un."
tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Termasuk silaturahmi adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan. Dalam hati disebutkan yang artinya tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janganlah kita menganggap silaturahmi sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahmi hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, hadirin sekalian, dengan sebab silaturahim itu Allah akan panjangkan usia kita. Allah akan angkat kesusahan dari kita, melapangkan rezeki kita. Nabi SAW bersabda, "Man sarahu ayyuhudullahu fi umuri wa yuwassa'u alaihi rizqah wa yadfa'u anhu mitawussu'i fal yasil rahimah." Barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan dalam Al-Mustadrak. Hadirin yang berbahagia, kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara sesama Islam. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling bangkrut di akhirat kelak. Janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah yang lain, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka, lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Di akhir khutbah ini perlu kita merefleksikan diri sejenak. Sudahkah kita siap untuk senantiasa mengakui kesalahan dan terbuka untuk meminta maaf dan memberi maaf sekalipun tidak diminta? Sudahkah kita berinisiasi untuk menjalin tali kekerabatan sungguh pun terhadap orang yang menyakiti dan menzalimi kita? Semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.